Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Masih bersama Radio Asa, sambung selaksa asa, radio sosial budaya dan kesehatan. Kami ada untuk membahagiakan panjenengan semua, dipancarkan dari kota Blitar. Ya, ayah bunda dan adik-adik sekalian, seperti biasa hari ini hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, Budi Ani hadir ke ruang dengar panjenengan 1 jam mendatang dalam acara Dunia Anak. Alhamdulillah pada sore hari ini Bude tidak sendiri ya. Nah, ini Bude akhir-akhir ini banyak temannya karena kita itu menyambung silaturahmi itu sangatlah baik, dan itu adalah sesuatu yang bukan 1 jempol tetapi 4 jempol. Untuk itu tak kenal maka tak sayang, kita sapa dulu yang ada di ujung sana. Monggo Bunda Diah Erna bersalam-salaman. Terima kasih atas pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bunda Ani sudah berikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyapa semua pendengar Radio Asa. Iya, ya teman-teman. Terima kasih. Iya, ayah bunda ini adalah Bunda Diah Erna ya. Ya betul sekali. Betul Nanti sekali. hari ini Bunda Diah Erna akan menemani Bude Ani. Kita akan ngobrol-ngobrol ya Bunda ya. Insyaallah ya. Moga-moga obrolan kita ini membawakan manfaat barokah untuk semua pendengar dimanapun panjenengan berada. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nggih Bunda Diah Erna. Jadi Iya. acara kita selain dipancarkan di 107,2, kita juga disiarkan langsung lewat fanpage Radio Asa FM Facebook yang ada di sana. Mungkin sore ini sudah ada beberapa teman yang sudah bergabung. Selamat sore, selamat mendengarkan, menyaksikan, atau juga boleh ya Bunda Tia ya berkomentar ya di kolom komentar. Mungkin akan berkomentar tentang tema kita pada sore hari ini, karena kita di sini intinya sharing ya, sharing, saling belajar, saling melengkapi, begitu. Saling mengisi. Iya bener. Insya Allah ini kalau Bunda Diah nanti sudah kerasan, ini akan menemani Bude setiap hari Selasa loh. Oke, kira-kira semua pendengar Radio Asa setuju apa tidak ya? Ya harusnya mesti setuju lah ya. Setuju, 8, 9, 10. Insya Allah, Iya, kalau Tuhan mengizinkan. Amin, amin ya robbal alamin. Bunda Diah, hari ini kita sudah mempersiapkan sebuah tema ya. Tema ini sangat menarik sekali, terutama bagi balita ya. Jadi bawah 5 tahun. Tetapi ini bisa juga terjadi untuk kalangan manula ya Bunda ya. Bisa jadi. Bukan hanya balita, karena kadang manula itu kembali
seperti balita. Oleh sebab Ya. itu tema kita ini tidak menutup kemungkinan untuk adik-adik, Ya. tetapi juga untuk ayah bunda, kakek neneknya. Jadi intinya Iya. nanti bisa juga insya Allah tidak hanya bermanfaat untuk bunda-bunda muda kita. Betul. Iya, tetapi mungkin untuk bunda-bunda yang seperti kita. Iya. Umma seperti Iya, kita. betul. Insya Allah ini nanti akan juga insya Allah pasti ada manfaatnya. Iya. Ini mau dipanggil Oma ndak boleh sama teman-teman jadinya Bude Ani. Iya, sore hari ini we talk about, kita akan membahas tentang picky eater. Nah, picky eater itu apa sih? Picky eater itu adalah jika anak-anak itu begitu Bunda sudah mulai pilih-pilih makanannya. Jadi intinya anak-anak itu milih-milih makanan. Ada makanan-makanan yang dia tidak suka, atau bisa kita sebut sebagai anak-anak yang sulit untuk makan. Nah, itu. Jadi hanya makanan-makanan tertentu yang dia suka aja yang dia mau konsumsi, begitu? Iya, padahal kita tahu ya sumber makanan itu tentu saja tidak hanya karbo ya. Tentu saja perlu vitamin, tentu saja perlu protein dan lain sebagainya. Kalaupun anak misalnya terbiasa dia nggak suka sayur ya, ketika makan misalnya dia menyisihkan beberapa sayuran di tepian piringnya. Nah, itu termasuk sebagai picky eater. Nah, Salah satu itu tanda Bunda ya. Iya, jadi di sini picky eater itu biasanya terjadi pada anak usia 2 sampai 5 tahun ya. Karena kalau sudah bisa makan itu kan 2 tahun ya Bunda ya. Berarti kalau Iya. itu bisa pada masuk kategori balita. Iya, balita. Tetapi Iya. tadi Bude sudah sampaikan ini tidak menutup kemungkinan juga untuk manula ya. Kadang begitu ya. karena Iya. Bude itu pernah yang istilahnya ngopeni ya. Ngopeni, menemani, merawat Bunda Bude sendiri, ya, Bunda almarhum ya. Itu Iya. juga begitu. Kadang muncul picky eater itu muncul. Nah, kita sebagai perawat kita harus tahu kan bagaimana cara mengatasinya. Ini Bunda dia ini senyum-senyum pasti ada punya pengalaman ini. Iya, betul sekali. Saya juga Iya. punya pengalaman merawat untuk yang masih balita. Saya punya pengalaman merawat 3 orang anak. Sedangkan Nah, untuk yang sudah manula ya. sepuh, saya merawat ayah dan ibu saya. Iya, Pernah merawat. Luar itu. biasa sekali Iya. pengalaman waktu itu. Betul. Ini kan jadi masalah ya Bunda ya. Kalau sudah seperti ini kan bukan tidak bisa didiamkan ya. Jadi Iya. hal ini harus diatasi ya. Kenapa? Karena ya mereka itu harus mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang untuk tumbuh kembangnya secara optimal. Optimal. Iya, Jadi, betul. di usia balita itu kan masa-masa pertumbuhan emas. Iya, buat betul. balita. Nah, ini Bunda dia tadi kan sudah berjibun ya pengalamannya ngopeni itu ya, merawat anak-anak kecil dan juga manula. Mungkin Bunda ada yang disampaikan ya, kira-kira alasan kenapa sih anak-anak itu kok jadi picky eater, itu alasannya kenapa ya? Kok dia seperti itu? Mungkin Bunda dia bisa sampaikan ya. Ini sebelum Bunda Anik nanti menyampaikan lebih dalam, lebih luas, ini saya akan sedikit sampaikan pengalaman saya untuk merawat balita dulu Bunda ya. Iya, boleh. Untuk merawat balita dulu. Ini pengalaman yang saya alami itu waktu saya masih merawat anak-anak saya, apalagi 3 itu balitanya bersamaan Bunda. Oh iya, Balitanya terpautnya bersamaan. hanya beberapa Iya, tahun ya. jadi bisa bayangkan kan repotnya bagaimana? Iya, betul. Waktu itu memang itu kalau saya amati, kan saya punya 3 orang anak. Itu mungkin pada waktu anak saya yang pertama itu saya masih bisa kondisikan karena Iya. kan masih mau punya anak yang pertama. Jadi, Iya. mulai dari hamil semuanya saya- perfect ya. Iya, mulai saya hamil, Iya. berarti kan di situ saya sudah perkenalkan beberapa. Iya. Jadi saya waktu hamil itu memang berusaha untuk tidak pilih-pilih makanan. Iya, Waktu betul. hamil. Iya. Jadi kalau waktu hamil saya tidak pilih-pilih makanan, waktu itu tidak tahu kenapa saya punya pikiran seperti itu. Oh, Supaya iya. Kan anak di dalam rahim kita itu kan Betul. mendapatkan asupan makanan itu kan dari tubuhnya kita. Iya, Jadi betul. kalau kita perkenalkan itu beberapa jenis rasa ke saya, Segala harapan saya macam nanti kalau makanan. dia lahir itu dia juga
juga bisa cepatlah mengenali rasa. Nah, ini teman-teman ya, ya Bunda yang ada di rumah perlu dicatat ya, terutama yang lagi hamil ya. Jadi kita ndak boleh picky eater ya, karena insya Allah nanti berpengaruh kepada yang ada di dalam, begitu ya Bunda Dia ya. Iya, mari dilanjut. Iya, itu pengalaman yang pertama. Ternyata betul. Setelah anak saya yang pertama lahir, memang dia tidak begitu tidak begitu saya punya hambatan untuk masalah makanan ya, alhamdulillah. Meskipun dia juga normal, mau ASI terus. Nah, ini Bunda yang jadi masalah. Iya. Anak saya yang ketiga. Iya. Nah, dari anak saya yang ketiga, tentunya karena ini ketiga, yang dua kan udah lahir. Itu tentunya pada waktu saya mengandung anakku yang ketiga, nah itu tentunya aku kan juga repot. Jadi itu terjadi masalah makanan asupan yang masuk ke saya itu kan tidak seperti yang satu dan dua, istimewa ya. Tidak sama dengan yang satu dan dua. Dampaknya setelah anak saya lahir yang ketiga, ini juga gitu. Ini mengalami diajak makanan ini tidak suka. Kalau tidak suka, dia perlu waktu, Bunda. Oh ya, perlu ada waktu untuk adaptasi. Akhirnya dia mau menerima atau masuk mengkonsumsi makanan tersebut dengan harapan kita. Iya, begitu, Bunda. Iya, betul, sementara betul. Itu dulu pengalaman dari saya. Ya. Ini bisa lanjut. Luar biasa ya ini Bunda Dia Erna tadi berpengalaman ketika mendidik putra putrinya. Tentu saja ya Bunda juga mempunyai pengalaman tersendiri ya. Karena mendidik anak itu adalah suatu seni ya. Jadi suatu seni dan juga amanah ya. Amanah anugerah, dan seperti Bude berkali-kali bilang, insya Allah mungkin mereka bisa menjadi salah satu kunci surga kita. Amin. Ya. Amin. Amin. Karena anak-anak yang kurota ayun, jadi anak-anak yang bisa membuat hati kita tenteram, itu membuat kita merasa damai, insya Allah nanti, dan kita merawatnya dengan penuh kasih sayang dan amanah tentu saja ya. Insya Allah. Iya. Semua kembali kepada ilah menjadi lillah tadi. Amin. Nah, ini Bunda, alasannya kenapa sih anak-anak itu kok jadi picky eater? Tadi sebenarnya Bunda Dia sudah sampaikan ya bahwa kalau ketika kita hamil, perilaku kita hamil itu juga berpengaruh kepada anak. Nah, salah satunya ini yang terjadi Bunda, yaitu pola makan yang tidak teratur. Jadi begini, kadang ya anak-anak yang picky eater tuh biasanya memiliki pola makan yang tidak teratur. Misalnya mereka lebih sering mengkonsumsi cemilan. Lebih sering mengkonsumsi cemilan atau makanan ringan daripada makanan utama setiap harinya itu. Mungkin padahal yang kita tahu makanan cemilan itu rasanya lebih tajam. Iya. Lebih menarik buat anak-anak. Betul. Dan kadang kalau memang sudah makan cemilan, otomatis mereka kan sudah merasa enggan ya untuk makan ya. Jadi Bude kira caranya mengatasi bagaimana, kita harus menyusun pola makan ya, dengan 3 waktu makan utama, kemudian diselingi cemilan. Itu kalau Bude perhatikan, ini anak saya lagi dirawat di rumah sakit ya. Kita tahu pola makanan di sana ya. Jadi pagi itu sarapan, kemudian jam 10 itu keluarlah cemilan, kemudian makan siang, kemudian sore menjelang sore itu ada lagi cemilan. Nah, seperti ini adalah salah satu untuk mengatasi pola makan anak yang tidak teratur, anak-anak yang sudah sering makan lebih cenderung suka makanan ringan. Nah, itu kita harus strike. Orang tua kalau tujuannya benar, strike kan juga nggak masalah ya. Bagaimana kita menerapkan kepada anak-anak, mereka akan mempunyai suatu pola makan yang benar gitu. Ini sementara kita bahas satu dulu ya Bunda ya. Nanti kalau kita bahas habis semua, nah kita ngobrol begini aja sudah 23 menit berjalan. Ini padahal dalam satu ini aja kedisiplinan menjaga pola makan yang benar ini, dan juga adanya asupan makanan snack. Kenapa snack itu kok sepertinya tadi Bunda menyebutkan kalau kebanyakan snack tidak bisa makan makanan utama. Iya, jadi enggan. Itu. Terus kalau apalagi kalau mungkin kita menanamkan makan tertib, dia teratur, itu nanti makanan mungkin utama bisa berdampak luar biasa juga Bunda ya. Betul demi perkembangan anak-anak secara optimal. Ayah Bunda yang mungkin masih mengikuti kita,
Rasanya kita tidak akan habis bercerita ya Bunda Diah Erna ya, kalau kita membahas tentang alasan-alasan kenapa sih anak-anak kok jadi picky eater tadi ya. Apalagi yang kita bahas berkaitan dengan putra-putri kita, Bunda. Betul. Jadi kan kalau kita itu membahas tentang putra-putri kita itu tidak ada habisnya, dan seperti kita minum air laut ya. Jadi semakin haus ya. Semakin banyak minum maka semakin haus. Nah, Berarti semangat tidak akan pernah berkurang. iya, amin, insya Allah. Nah itu tadi Bunda. Ini Bude masih penasaran ya, kenapa sih kok anak-anak itu kalau sudah makan makanan ringan, kok dia jadi malas untuk makan utama. Nah itu mungkin Bunda dia ada masukan ini ya. Ya, itu kan bisa saja kita logikakan, Bunda Ni. Ya. Kan kalau kapasitas perut kita, lambung kita, itu kan juga punya maksimal. Iya kan? Kalau itu isinya udah penuh, kalau mau diisi lagi, apa ya masih mungkin? Nah ini ya, betul Gitu. ya. Iya. Jadi yang utama itu cara ngatasinya harus kita mempunyai pola ya, pola makanan, terutama makanan utama dulu, dan menyisipkan makanan selingan di situ ya. Nah ini yang kedua Bunda Diah ya. Jadi pada ini berhubungan dengan indera pengecap kita ya. Jadi makanan itu terasa aneh di lidah anak karena anak memiliki banyak papila pengecap pada lidahnya dibandingkan orang dewasa. Jadi oleh karena itu anak memang lebih sensitif terhadap rasa makanan. Nah, ditambah lagi ya anak-anak balita itu telah terbiasa dengan rasa ASI ya. Jadi dia terbiasa dengan rasa ASI atau susu formula yang cenderung manis dan gurih. Jadi ketika ia diberikan makanan yang aneka rasa baru, ia biasanya langsung menolak ya. Karena mungkin belum terbiasa, Oh belum iya kenal, iya betul mengenal rasa itu. Mm. Nah itu perlu waktu, Bunda. Iya. Perlu waktu. Nah, kita bisa tahu nanti anak bisa sampai menyukai nanti makanan yang Bunda sajikan. Itu kan tidak mungkin 1 kali atau 2 kali Iya, mencoba betul. itu anak bisa langsung mau. Iya Jadi betul. itu perlu waktu, perlu Iya. proses. Mungkin lebih dari 3 atau mungkin lebih dari 5 atau mungkin bahkan 10 kali. Iya, tentu masing-masing Iya. anak akan berbeda ya. Jadi Iya, itu iya. juga membutuhkan suatu kesabaran tingkat dewa. Iya. bukan Bunda kalau tidak punya sabar. Iya, jadi sabarnya itu harus sabar tingkat dewa ya. Bagaimana kita mengenalkan jenis makanan kepada anak-anak, dan itu memang harus perlu dikenalkan ya Bunda ya. Iya. Oh, ini rasanya pahit, ini rasanya asam, ini manis, ini gurih atau asin dan lain sebagainya, memang perlu dikenalkan ya. Perlu dikenalkan. Iya, sekaligus karena memang anak-anak itu kita juga mengenali anak-anak. Bagaimana sih anak saya ini ya, ada apa sih kekurangannya dan kelebihannya, kan kita harus tahu ya. Nah, jadi kita akan bersyukur juga jika anak-anak kecut masa nggak mau mah. Nah, seperti itu bukan harus marah-marah. Oh ini nggak harus begitu, tetapi justru alhamdulillah. Oh ini indera pengecap anak saya sempurna. Nah, Ya, seperti itu. alhamdulillah. Ya. Jadi nggak boleh kita marahnya duluan ya. Kalau memang kita sudah jadi Bunda, marahnya harus dipeti kemas ya. Iya betul. Ini dipeti kemas, kemudian dikunci ya, dengan kuat, kuncinya buang ke laut. Jadi kuncinya nggak boleh disimpan, karena kalau kuncinya disimpan suatu saat masih bisa dibuka. Iya Bunda Diah Erna, Bude sapa dulu ya. Ini ada Kak Muhammad Karim. Assalamualaikum Bude, selamat sore dan menjalankan aktivitas. Nyuwun lagu debu-debu jalanan Bude, terima kasih. Ini Kak Muhammad Karim, ini Bude ini lagi membahas dunia anak ya. Jadi nanti lagunya yang berhubungan dengan anak-anak. Sebenarnya bukan hanya dunia anak kalau yang kita bahas pada sore hari ini ya Bunda Diah ya. Sampaikan di awal ya. Ini lucu juga loh ya Kak Muhammad Karim, pelangi Bude kayak bajunya Bude. Ya, karena kita membersamai anak-anak, kita pun juga harus ceria begitu ya. Harus tersenyum lebar. Iya.
Ya nanti pelangi-pelanginya coba Bude carikan ya, moga-moga ketemu. Kalau nggak ada, ngikut aja ya, ngikut Bude enak ya bonceng. Iya, selanjutnya itu tadi ya, karena itu tadi ya Bunda Dia ya, papila tadi ya, papila pengecap pada anak-anak itu berbeda dengan dewasa ya. Semakin banyak anak punya papila, berarti indera perasanya kan semakin peka. Jadi sedikit ada rasa berbeda, Iya, dia betul. sudah bisa mendeteksi. Oh gitu ya. Oke. Rasanya. Ya, lanjut. Alasan yang ketiga, anak itu tidak merasa lapar atau masih kenyang. Layaknya orang dewasa, anak kecil juga tidak akan mau makan ketika ia tidak lapar atau masih kenyang. Kemungkinan lain, ia mau makan tetapi hanya makanan tertentu yang ia sukai. Itulah sebabnya ia menjadi picky eater tadi. Iya. Kira-kira ini gimana ini ya Bunda ya? Jadi ini sebenarnya normal nggak sih seperti ini? Merasa kenyang. Iya, Ini merasa kenyang. menurut saya ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang alasan yang pertama tadi Bunda. Tadi kalau Bu Anu tadi kan karena pola makanannya. Ya, pola makanannya yang tidak teratur, sehingga dia setiap saat dia kan makan makanan ringan yang akhirnya dia kapasitas perutnya itu kan juga sudah ada isinya terus, jadi dia tidak merasa lapar. Kalau tidak merasa lapar, berarti dia makan pun dia juga tidak akan selera. Atau jadi begini ya, jadi ayah bunda tidak perlu khawatir. Ya, sebetulnya. Tetapi jangan membiarkan. Nah, bahaya juga nih kan membiarkan. Kita tidak boleh khawatir. Tetapi jangan membiarkan. Iya betul. Jadi karena ini kalau pertumbuhannya masih normal-normal aja nih, oke ya. Tetapi kita harus tetap tadi ya, kita tetap harus pegang yang tadi bunda. Jadi kita harus punya jadwal makan yang cukup ya. Jadi jadwal makan bukan porsi yang besar, tetapi biar anak-anak itu runtut jadwal makannya 3 kali makan. Itu mungkin porsinya aja yang tidak porsi gede ya, misalnya seperti itu ya. Tentu saja ini juga tergantung dari aktivitas si balita sendiri. Betul, kalau betul. si balita itu aktivitasnya tinggi, tentu saja makanan tuh diproses lebih cepat, energinya lebih banyak dikeluarkan, otomatis dia akan terasa lapar lagi kan gitu. Jadi intinya harus tetap jadwal itu harus tetap teratur. Cuma mungkin porsinya kalau terlalu besar porsinya dikurangi, tetapi tetap dalam porsi 3 kali makan gitu ya. Disesuaikan dengan aktivitas anak. Iya, ini kembali jadi orang tua, jadi desainer juga nih. Jadi mendesain pola makan tentu saja ya, tentu saja buat buah hati. Ini Bude mau tanya, untuk menambah daya ingat anak gimana ya Bude? Kasih tipsnya Bude. Anak didik saya ketika hafalan baru saja diulang terus, mengulang lagi sudah lupa. Padahal hafalan 2 kata, padahal hafalan hanya 2 kata. Ini loh hebatnya seninya dari anak-anak. Betul. Jadi bagaimana membuat anak menambah daya ingatnya itu bagaimana Bude? Nah, ini suatu pertanyaan yang menarik. Kita simpen dulu. Mungkin suatu saat kita akan munculkan tema ini. Tetapi kembali lagi kepada makanan ini ya. Kalau menurut Bude sih ini ada hubungan juga dengan makanan. Nah, jadi daya ingat seseorang itu juga tentu juga tergantung juga dari fasilitas makanan juga. Asupan energi yang masuk ke otaknya kita. Betul. Nah, itu ya. Jadi ini tapi ini PR kita Bunda. Nanti ini insya Allah nanti Bunda bisa carikan waktu yang tepat kita untuk membahas lebih banyak tentang ini. Iya. Ini malah menarik sekali untuk Kak Muhammad Karim ya. Nanti mungkin suatu saat Bude dengan Bunda Dia akan membahas tentang bagaimana meningkatkan daya ingat anak. Tetapi tentu saja jadi
mutu dari makanan itu sangat penting ya. Jadi kita harus memberikan makanan yang seimbang. Misalnya kita mengenalkan karbo aja tidak harus nasi ya, seperti itu. Variasi makanan itu juga sangat berpengaruh. Aneka sayur mayur itu juga sangat berpengaruh dan sangat baik untuk tumbuh kembang si kecil. Dan juga protein misalnya. Kalau ini anak-anak ngetrengnya ayam terus Bude, ndak kenal itu ikan laut, ndak kenal itu lele, ndak maulah ikan laut, ndak maulah itu kita harus kenalkan. Nanti caranya mengenalkan bagaimana caranya kita mengatasi semua permasalahan ini nanti akan dikupas tuntas belakangan ya. Iya. Mohon bersabar biar semuanya tetap stay tune di Radio Asa FM. Itu dulu tentang ini ya, anak-anak kalau tidak lapar terus masih kenyang nggak mau makan bagaimana. Kembali lagi kita harus strike dengan jadwal tadi ya. Jadwal dan juga mengatur jumlah menunya. Jadi tidak harus big porsi dulu, ndak harus, tetapi harus tetap rata pagi, siang, sore. Diberi makanan selingan juga. Iya, dan cemilan juga. Iya. Dan ini nih tentang membahas tentang sarapan itu penting sekali loh. Nanti suatu saat kita juga akan bahas tentang manfaat sarapan. Nah, manfaat sarapan itu bukan hanya untuk balita tetapi untuk semua ya. Jadi untuk semua sarapan itu seberapa besar sih manfaat sarapan. Ini mungkin ayah bunda atau adik-adik banyak yang sering meninggalkan sarapan ya. Apa sih sarapan? Udah minum air putih aja sudah sarapan. Sarapan tidak harus big menu loh ya, bukan harus nasi, harus apa-apa, tapi mungkin just hanya toast, hanya a slide of frying egg, jadi telur ceplok hanya satu, itu sudah sarapan ya. Karena itu adalah umpan bagi otak kita ya. Jadi sarapan itu as a bait for our brain. Jadi sarapan itu sebagai umpan untuk otak kita. Ya, itu tadi masih ada 3 alasan yang Bude sampaikan ya Bunda Diah ya. Yang pertama tadi pola makan yang tidak teratur. Kemudian karena indera pengecap anak itu lebih banyak daripada orang dewasa, sehingga mereka butuh adaptasi dengan variasi jenis rasa makanan. Ya. Terus yang ketiga tadi, walaupun anak sudah kenyang, jadi kita harus pinter atur menu bagaimana anak tetap makan 3 kali. Tentu saja puasa ndak ya. Ya, karena kita yang bahas ini adalah balita. Ya, untuk membahas alasan selanjutnya, nih rasanya kalau ngomong terus ini bosan juga ya. Kasihan yang dengarkan. Iya, kasihan yang mendengarkan. Tapi kalau kita nggak ngomong berarti bukan penyiar. Masih bersama Radio Asa Sambung Selaksa Asa, Radio Sosial Budaya dan Kesehatan. Dipancarkan dari Blitar Kota. Ini harus catat ya, Blitar Kota. Kota proklamator. Iya. Ini tidak terasa loh Bunda Diah ya, tidak terasa sudah 51 menit lepas dari jam 4. Nah, berarti pertemuan kita tinggal sedikit lagi ya. Kita teruskan perjalanan kita ya Bunda ya. Tadi kalau kita sudah ketemu 3 alasan, ini alasan yang keempat ya Bunda ya. Pernah nggak sih Bunda, putra putri penjenengan mengatakan apa ini ketika disodori makanan kemudian apa ini? Iya betul pernah sekali. Apalagi pernah itu saya buatkan sayur kacang panjang. Nah, itu modelnya kacang panjang kan mesti agak panjang-panjang begitu ya. Betul. Nah, itu langsung enggak mau. Lihat aja juga enggak mau. Nah, sekarang Bunda mau ini Bude mau tanya nih ya. Kadang Bude itu memang seusil ya. Ini teman-teman kadang baca dari status Bude termasuk Bunda Diah, itu apa? Diapakan ya? Pernah juga begitu. Ini meskipun kacang panjang Bude ya, Bunda ya. Misalnya kacang panjang, tapi kita kemas
kemasnya bagus ya. Kita platingnya bagus ya, platingnya bagus. Jadi ditata seperti rasanya itu apa ya, ditata seperti restoran besar ya, dari makanan hotel, makanan mewah, rasanya juga mewah ya, tetapi platingnya juga bagus. Maka mereka tidak akan komentar ya, wih kacang panjang. Bunda Ani tadi mewahnya bukan mepet sawah loh ya. Betul. Jadi ini ya, makanan yang disajikan membosankan itu tanpa disadari salah satu alasan anak menjadi picky eater. Nah, bisa jadi karena orang tua selalu menyajikan makanan dengan tampilan yang biasa saja. Ini ya, catat ini ya. Padahal sebuah studi menunjukkan bahwa sayuran dan buah-buahan yang disajikan dengan tampilan menarik bisa sangat meningkatkan selera makan anak-anak. Begitu ya, iya, Bunda. jadi cara memotong misalnya kita membuat sup ya. Kalau biasanya dipotongnya itu yang agak agak serong-serong begitu ya. Bolehlah kita berkreasi, sekali-sekali kita potong panjang misalnya. Bolehlah kita kreasi menyajikannya dalam mangkok sup yang khusus sup itu ya. Jadi bukan di dalam mangkok yang besar, tetapi masing-masing anak diberikan mangkok sup satu dengan ciduk yang sendok sup, sendok itu sayurnya ya, sendok sup ya, memang ada kan ya jenis sendok sup tertentu itu ya. Jadi insya Allah nanti akan meningkatkan selera makan dari plating tadi ya. Jadi pengaturan makanan. Nah, itu tentang 4 alasan yang sering terjadi bagi anak-anak yang picky eater. Nah, mungkin ayah bunda menemukan juga alasan-alasannya. Ayah bunda boleh loh menuliskan di kolom komentar di fanpage Radio Asa FM. Kita tunggu ya komentarnya, masukannya. Karena ini nanti kan tetap disiarkan ya. Jadi misalnya yang sudah terlambat kemudian mengikuti lagi mau memberikan masukan, boleh sekali. Silakan. Kita atau bisa juga menuliskan di WhatsApp 0857 0794 ya, 1029. Nah itu dia bisa tuliskan, Budi ini mau kasih ide untuk apa, alasan anak saya tuh nggak suka makan ini begitu, boleh. Nah, ayah bunda dan juga adik-adik yang cakep, yang cantik, yang luar biasa, ini tidak terasa waktunya sudah di penghujung ya bunda. Sudah di penghujung acara. Jadi Bude mau sampaikan resume sedikitnya. Jadi hari ini kita bawakan tema picky eater atau anak-anak yang susah makan atau anak-anak yang pilih-pilih dalam makanan ya. Kali ini masih sebatas tentang 4 alasannya. Jadi alasannya itu yang pertama, pola makannya tidak teratur sehingga anak-anak merasa males untuk makan. Kemudian yang kedua, anak-anak merasa bahwa makanan itu terasa aneh karena anak-anak mempunyai papila pengecap lebih banyak daripada orang dewasa. Kemudian yang ketiga, anak-anak itu tidak merasa lapar. Itu kita harus mengubah menu porsi tadi ya. Jadi kita harus atur betul biar anak-anak terasa lapar. Jadi makan siangnya agak dikurang sedikit sehingga nanti jam 5 dia sudah mulai lapar. Jadi waktunya makan makanan yang utama dia masih tetap berselera ya. Nanti tentu saja kita mungkin bisa juga akan bahas tentang makanan selingan pada anak ya. Makanan selingan yang sehat. Amin, mudah-mudahan nanti bisa. Iya, moga-moga panjang umur. Amin. Sehingga masih bisa menemani ayah bunda semua. Yang keempat, ini adalah makanan yang disajikan tuh membosankan. Ini dari penampakannya. Dan selain penampakan mungkin bisa bentuk, iya, bisa bentuk, warna. iya. Kita
mungkin yang tidak bervariasi Iya. sehingga anak-anak itu tidak selera untuk makan. Ini Bude ting 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 ada ide, siapa tahu suatu saat ada lomba kirim foto plating. Amin, 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 Iya, amin. kirim foto plating. Iya, ini Bunda Dia sebelum kita pamit, Bude akan sampaikan ya. Jadi besok hari Minggu Bunda kita kedatangan tamu nih. Tamunya itu dari Paguyuban Pencerita Muslim Indonesia. Alhamdulillah. Ya nanti Kesini? iya kesini. Alhamdulillah kita ada kunjungan besok hari Minggu. Iya, iya, iya. Jadi jangan terlewatkan, nanti bisa ikuti di fanpage Radio Asa FM. Boleh iya, ada di iya. studio juga monggo, tetapi tentu saja harus tetap ikuti protokol kesehatan. Karena kondisi saat ini yang masih belum memungkinkan. Iya, jadi apa? Harus menggunakan masker, sering cuci tangan, pakai sabun, dan tentu saja jaga jarak. Itu masih Iya. kita terapkan. Walaupun kita sudah divaksin nih, hati-hati ya. Walaupun kita divaksin, jangan berpikir loh, kalau setelah divaksin kita sudah jadi the hero. Oh, no. Karena vaksin bukan Iya, sulap ya Bunda. betul. Bahkan sudah mengikuti vaksin kedua pun kita masih harus tunggu. Masih Ya, itu ya. Iya, di penghujung acara, woi, nggak terasa ini 58 menit lepas dari jam 4. Betul-betul di penghujung ini. Iya, Bude Ani dan juga Bunda Dia Erna. Iya, mohon maaf sebesar-besarnya semua kesalahan, kesilapan kata, pemilihan lagu yang kurang berkenan, Iya. penyampaian belibet kata ya. Iya, mungkin suara yang kurang bisa bagus didengar. Iya, jadi kesempurnaan Iya. hanya milik Allah semata. Jadi kami mohon maaf atas semua kesalahan. Insya Allah moga-moga kita diberi kesempatan lagi untuk bertemu besok hari Selasa untuk melanjutkan Piki Eater yang kedua. Ya. Amin, amin. Yang kedua tentunya nanti ada tip untuk cara mengatasinya Bunda ya. Betul, ya cara mengatasinya. Jangan lupa boleh komentar di kolom komentar kalau menemukan, dan boleh di-share ya. Kalaupun ini merasa bermakna silahkan di-share kepada yang lainnya. Oke, terima kasih. Akhir kata kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.